Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Adik-adik semua, berjumpa lagi ya kita di Sekolah Minggu Online bersama Kak Mary dan juga nanti ada kakak-kakak yang lain loh. Oh iya, Kak Mary mau pakai lagu ini untuk mengingatkan kita. Lagunya begini, ayo, 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 cepatlah, ayo, 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 jangan terlambat. Cepet apa? Cepet kita duduk di depan mungkin TV kita atau juga HP atau juga laptop untuk ikut sekolah minggu online. Oh ya adik-adik, hari ini ada kakak-kakak dari pos apa ya? Pos Tebo gitu ya. Pos Tebo yang akan melayani di kelas kecil ini. Ada Kak Joshua, ada Kak Ruth dan juga ada teman kita loh. Ini kakak sekolah minggu yang namanya Gaby gitu ya. Mereka bertiga akan membawa kita di dalam suasana pujian yang indah kepada Tuhan. Terus nanti ada kakak lagi yang dari Pos Tebo yang akan bercerita. Dia itu orangnya ganteng loh cowok ini. Siapa namanya ayo? Nggak tahu kan, Kak Mary kasih tahu. Namanya Kak Titus. Nah, Kak Titus akan membawakan cerita yang indah dan juga mengajak kita buat aktivitas. Oke, adik-adik ikuti sekolah minggu ini dengan baik ya. Dan ingat, apa yang kita lakukan dilihat oleh Tuhan. Jadi ikuti ibadah biarpun di rumah, ingat Tuhan melihat ibadah kita. Dan Tuhan senang kalau kita beribadah dengan sepenuh hati. Mari kita beribadah. Selamat pagi adik-adik. Saatnya kita memuji Tuhan lagi. Nah, sekarang ini kita akan memuji Tuhan bersama kakak-kakak dari Pos Tebo. Ada Kak Joshua dan ada Kak Ruth. Lagu pertama yang akan kita pujikan adalah Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik bisa mengukur tingginya langit? Tak bisa kan? Begitu juga kasih Tuhan Yesus akan kita tidak terukur tingginya. Yuk kita pujikan lagu ini yang menunjukkan bahwa kasih Tuhan Yesus lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan yang bisa kita rasakan setiap hari. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih
Adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita, yuk kita berdoa dulu. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kami semua. Kami mengucap syukur karena kami memiliki tubuh yang sehat sehingga bisa sekolah minggu bersama-sama. Kami berdoa supaya semua anak-anak dapat mengikuti sekolah minggu ini di rumah mereka masing-masing dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahu nggak? Tuhan Yesus itu ada di mana-mana. Ada di tempat ini, ada di sekolah, ada di rumah kalian. Dan setiap kali Tuhan Yesus ada di rumah kita atau bersama dengan kita selalu merasa senang dan sukacita. Yuk kita nyanyikan satu lagu, Yesus di dalam rumahku, maka kita selalu senang. Dan ingat, kalau Tuhan Yesus bersama dengan kita juga harus menjadi anak-anak yang taat. Yuk kita nyanyi sama-sama. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Chachi mere kaman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Chachi mere kaman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Yuk adik-adik, kita melanjutkan pujian kita dengan lagu TAAT, Taat. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka semua. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka semua. Taat, taat. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau duduk diam, kita mau duduk manis, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian, firman Tuhan ada di hati kita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku.
Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian? Kakak berharap kalian dalam kondisi yang baik. Oh iya, perkenalkan, nama kakak adalah Kak Titus. Karena minggu ini yang melayani dari pos pelayanan Tebo, Kak Titus berasal dari pos pelayanan Tebo. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu bagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan boleh izinkan kami kembali beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami dari rumah kami masing-masing, kami yakin bahwa Tuhan beserta dengan kami. Tolong dan pimpin kami dalam mendengarkan firman Tuhan, supaya firman-Mu boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, sebuah kisah yang ada di dalam firman Tuhan. Kisahnya dari mana? Kisahnya dari kitab Raja-Raja, kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Tapi sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya sesuatu. Kalian pernah nggak ya berjanji kepada seseorang? Tahu kan berjanji? Ya, kita mengucapkan sesuatu atau mau memberikan sesuatu kepada seseorang. Kita belum memberikannya, kita baru berjanji. Kakak pernah loh berjanji. Waktu itu kakak berjanji kepada teman kakak. Kakak berjanji akan memberikan sesuatu kepada dia. Kakak bilang begini, nanti kalau kita ketemu, aku berikan sesuatu ya kepada kamu. Tapi adik-adik, waktu kakak ketemu dengan teman kakak itu, kakak lupa untuk memberikan apa yang kakak janjikan. Nah, kalian pernah nggak seperti itu? Misalnya kalian janji kepada orang tua kalian, kepada papa atau mama, nanti kalau bangun pagi, aku mau bereskan tempat tidurku. Besoknya bangunnya kesiangan, buru-buru nggak jadi deh beresin tempat tidur. Nah, adik-adik nggak jadi menepati apa yang adik-adik janjikan. Atau mau memberi sesuatu kepada teman adik, tapi juga lupa. Nah, kita mungkin sering ya melakukan seperti itu, berjanji tapi tidak menepati. Nah, adik-adik, ada satu orang pribadi yang kalau berjanji, dia pasti menepati janjinya. Siapa ya? Betul sekali, dia adalah Allah kita. Ketika dia mengatakan sesuatu, ketika dia berfirman, ketika dia berjanji, dia pasti menepati apa yang dia katakan. Nah, hari ini kita akan melihat dari kitab Raja-Raja, apa ya yang Allah janjikan? Yuk kita lihat, kita akan baca dari 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17, ayat yang pertama. Kakak akan bacakan untuk kita. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Jadi Tuhan memilih nabinya, yaitu yang bernama Elia. Nabi itu apa ya kak? Kalian pasti pernah dengar kan? Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan apa yang Allah ingin katakan. Nah, kali ini Allah menyampaikan perkataannya melalui Nabi Elia kepada Raja Ahab. Raja Ahab adalah raja yang sangat kejam. Sehingga Allah menyatakan kepada Ahab bahwa tidak akan turun hujan, bahkan embun pun tidak, sampai ketika Nabi Elia mengatakan hujan akan ada lagi. Lalu Allah memerintahkan Nabi Elia untuk pergi bersembunyi di sebuah sungai. Namanya Sungai Kerit. Ya, Sungai Kerit. Disinilah Nabi Elia bersembunyi dan dia minum dari air sungai ini. Allah berfirman kepada Nabi Elia bahwa Allah akan memelihara dia selama dia ada di sungai ini. Di mana ya perkataan Allah itu? Yuk kita lihat kelanjutan dari bacaan kita tadi pada ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Jadi Allah memelihara Nabi Elia melalui burung gagak.
Wah, mungkin nggak ya burung gagak memelihara seorang nabi? Mungkin adik-adik, karena Allah telah mengatakannya. Jadi pada pagi hari burung gagak itu datang, membawa makanan, membawa roti dan daging bagi Nabi Elia. Lalu sore harinya burung-burung ini kembali datang untuk memberi makan kepada Nabi Elia. Wah, Allah menepati janjinya ya. Dia berkata akan memelihara Nabi Elia dan dia membuktikan itu. Dia memelihara Nabi Elia. Adik-adik, dari kisah ini kita juga bisa belajar loh bahwa Allah juga memelihara kehidupan kita. Kapan ya? Apakah Allah memelihara kita juga melalui burung gagak? Tentu tidak. Allah memelihara kita melalui banyak hal. Misalnya, orang tua kita sampai hari ini masih bisa bekerja, masih bisa mencari nafkah bagi kita, itu juga bukti pemeliharaan Tuhan bagi kita. Atau ada orang-orang yang Allah pakai untuk mengirimkan berkat bagi kita. Itu juga bukti pemeliharaan Allah bagi kita. Lalu, bagaimana ya kisah Nabi Elia tadi? Adik-adik, ternyata sungai Kerit yang tadinya ada airnya, karena Allah telah berfirman tidak ada hujan, sungainya lama-lama kering adik-adik. Tidak ada air lagi di sana. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Elia. Nabi Elia disuruh pergi dari sungai itu. Tapi kemana ya? Yuk kita lihat lagi dari bacaan kita tadi, pada ayat yang ke-9, Allah berfirman kepada Nabi Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi, kemudian Nabi Elia ini mentaati apa yang Allah katakan. Dia pergi ke daerah yang bernama Sarfat. Di sana dia bertemu dengan seorang janda, adik-adik. Janda itu apa ya? Janda itu adalah seorang perempuan yang telah ditinggal meninggal oleh suaminya, sehingga dia hanya hidup dengan anaknya. Janda Sarfat ini ketika bertemu dengan Nabi Elia, dia sedang mencari kayu, adik-adik. Dia sedang mencari kayu untuk memasak. Dia bersama dengan anaknya mencari kayu dan bertemu dengan Nabi Elia. Lalu Nabi Elia ini berkata kepada dia, berikan aku minum. Dan janda ini memberi minum kepada Nabi ini. Lalu, apalagi yang diminta ya? Iya, dia minta makan kepada janda ini. Ketika mendengar itu, janda ini jadi sedih, adik-adik. Kenapa ya dia sedih? Tadi kan dia sudah memberi minum. Kenapa dia sedih? Kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Janda ini berkata, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ternyata adik-adik, kondisi kekeringan ini membuat janda ini juga kehabisan bahan makanan. Yang tersisa hanya apa? 1 adonan kecil dan minyak di dalam buli-buli. Tapi karena Nabi ini yang mengatakan, maka janda ini pun membuat adonan ini menjadi roti. Ketika dia mulai mengolah adonan ini, sebelum dia memasaknya dengan minyak itu, dia berpikir, aku tahu bahwa Allah yang disembah oleh Nabi ini adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Tapi yang ada padaku hanya sedikit sekali. Dia mengolahnya. Dia taat adik-adik, sekalipun dia mungkin di dalam hatinya cemas. Karena setelah semua itu habis, dia hanya tinggal menunggu kematian. Setelah adonan itu selesai menjadi roti, dia pertama-tama menyajikan kepada Nabi ini. Setelah Nabi makan, lalu dia juga makan. Habislah makanan itu adik-adik. Tapi ketika dia melihat ke dalam tempat adonannya dan buli-bulinya, buli-buli minyak itu adik-adik, ternyata ada lagi adonan dan juga minyak itu. Ternyata adonan dan minyak itu tidak habis. Tiba-tiba ada kembali.
Dan adik-adik tahu nggak? Ini tidak hanya satu kali, tapi sampai musim kering itu berakhir, sampai hujan turun, barulah adonan ini habis. Adik-adik, dia sangat bersuka cita. Dia tunjukkan kepada anaknya. Dia memberi makan anaknya. Dia memberi makan Nabi Elia. Dia sangat bersuka cita. Tapi beberapa hari kemudian dia mendapati anaknya sakit. Tapi anaknya tidak hanya sakit, adik-adik. Anaknya tidak lagi bernafas. Anaknya mati. Dia sedih melihat anaknya mati. Kemudian dia berpikir, kenapa ya anakku mati? Dia datang kepada Nabi itu dan berkata, Nabi, kenapa kamu datang ke sini? Apakah kamu datang ke sini untuk menunjukkan kesalahanku dan untuk membuat anakku mati? Dia sangat bersedih melihat kematian anaknya. Lalu Nabi itu berkata kepada janda ini, berikan anakmu ini kepadaku. Anak ini lalu dibawa oleh Nabi ini ke rumah bagian atas. Sampai di sana Nabi ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, kembalikanlah nyawa anak ini. Nabi ini kemudian berdoa kepada Allah. Nah, setelah dia berdoa kepada Allah, Nabi ini kemudian merebahkan badannya ke depan anak ini sebanyak 3 kali. Dan apa yang terjadi, adik-adik? Anak ini hidup. Tuhan mengembalikan nyawanya dan mengembalikan kehidupan kepada anak ini. Nabi ini sangat bersuka cita, apalagi ibunya. Janda ini juga sangat bersuka cita. Dan janda ini kemudian berkata kepada Nabi ini. Kita lihat di dalam ayatnya yang terakhir dari pasal ini, adik-adik. Ibu ini berkata kepada Nabi ini, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ibu ini tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat bagaimana buli-buli itu kembali berisi adonan dan minyak. Tapi dia benar-benar melihat apa yang dikatakan oleh Nabi ini terjadi. Anaknya hidup kembali. Dan dia berkata, firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jadi adik-adik, dari cerita ini kita melihat Allah berfirman kepada Raja Ahab bahwa tidak akan turun hujan. Dan apa yang Allah katakan terjadi. Allah berfirman kepada Nabi Elia bahwa Allah akan memelihara Nabi Elia. Allah mengirimkan burung gagak untuk memelihara Nabi Elia. Dan juga mempertemukan dia dengan seorang janda yang juga memelihara, memberi makan kepada Nabi Elia. Allah berfirman kepada janda ini bahwa minyaknya dan adonannya tidak akan habis. Dan Allah menepati janjinya. Dan kita melihat Allah menghidupkan kembali anak janda ini yang telah meninggal. Adik-adik, Allah berfirman, Allah berkata, Allah berjanji dan Allah pasti menepati apa yang dia katakan. Kalau kita melihat janji Allah melalui kisah ini di dalam perjanjian lama, ada nggak ya janji Allah di dalam perjanjian baru? Banyak janji Allah yang ada di dalam perjanjian baru. Tapi pagi hari ini, kakak akan mengajak kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-20 bagian B. Firman Tuhan berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus setelah dia meninggal di kayu salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Dan sebelum dia naik ke surga, dia berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Lalu Kak, apa sih buktinya pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Seperti yang kakak katakan tadi, kalau kita sampai hari ini masih bisa bersekolah, orang tua kita masih bisa mencari nafkah, atau masih ada orang yang memberi berkat kepada kita, sehingga kita bisa hidup sampai hari ini. Itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memelihara dan menyertai kita semua. Menyertai adik-adik, menyertai kakak, menyertai orang tua kalian, dan menyertai kita semua. Kita bersyukur firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kita lagi bahwa Allah yang berfirman dan berjanji adalah Allah yang menepati janjinya. Tugas kita adalah taat kepada apa yang Allah katakan. Yuk kita berdoa.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang berfirman, Allah yang berjanji, dan Allah yang menepati apa yang Allah katakan. Terima kasih bahwa Engkau berjanji akan menyertai kami selamanya. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah berkorban bagi kami, telah menyelamatkan kami. Tapi terlebih dari itu, Tuhan Yesus berjanji akan terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh kami taati dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Yesaya pasal 41 ayat 10a. Kakak akan bacakan untuk kita ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Sekali lagi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yuk tutup Alkitabnya, kita coba hafalin ya. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Bagus. Nanti adik-adik ulang-ulang lagi sampai hafal bagian ayat ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ingat ya, kita harus jadi anak yang taat dan selalu percaya kepada Tuhan. Sekarang yuk kita persiapkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian Seperti Bintang. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Yuk adik-adik, sekali lagi kita pujikan lagu ini. Yuk kita tunjukkan bahwa kita anak Tuhan yang baik. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini. Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memimpin kami supaya menjadi anak-Mu yang baik. Kiranya kami bisa mengerjakan semua perintah-Mu. Kiranya kami selalu bisa taat. Ajarkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi Kak Titus sudah bercerita dan kita sudah menghafalkan ayat. Sekarang waktunya kita akan membuat aktivitas. Oke, sudah disiapkan alat-alatnya? Kalau belum, ayo diambil, Kakak tunggu. Oke, yuk kita buat aktivitas. Bahan dan alat yang kita gunakan untuk aktivitas kali ini adalah kertas persegi 4 sebanyak 4 lembar. Warnanya apa? Terserah adik-adik ya. Lalu gunting, lem, dan snack. Yang pertama kita ambil satu kertas, lalu kita lipat menjadi 2. Sama persis. Setelah itu kita buka lagi, kita lipat sisi kanan ke bagian tengah, ke bagian garis yang sudah kita buat tadi.
Begitu juga sebelah kiri. Setelah selesai, kita buka dan kita lakukan ke sisi yang lain. Sisi lain kita lipat jadi 2, persis sama seperti tadi. Dan bagian tepinya juga kita arahkan masuk ke garis tengah yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita buka dan kita akan membuat keranjang. Maka kita potong bagian kotak paling pinggir, tapi hanya satu sisi. Ini pelan-pelan ya. Oke, setelah itu sisi yang lain. Ingat ya, jangan potong 2, nanti dia terlepas, tapi hanya satu sisi. Kita potong lagi. Kita potong lagi ke 4 sisinya. Nah, lalu kita akan lem bagian yang terpotong tadi ke bagian dalam. Seperti ini adik-adik. Lem ya. Kita lem bagian yang terpotong tadi. Lalu kita lengketkan ke bagian dalam. Kita akan membuat kotak. Nah, lakukan ini untuk semua bagian yang sudah kita potong tadi. Nah, jadi keranjangnya. Sekarang kita akan buat tangkai untuk keranjang kita tadi. Caranya adalah kita lipat kertas ini menjadi 2, seperti langkah yang di awal tadi. Lalu kita potong kertas ini persis di garis tengah yang sudah kita buat. Setelah itu, kita lipat kertas yang telah dipotong ini juga menjadi 2. Dan kita lipat lagi seperti yang awal tadi ke bagian dalam. Nah, lalu kita lem. Karena ini terlalu pendek, jadi kita harus membuat 2. Potongan yang tadi kita juga bikin sama seperti tangkai yang pertama. Nah, sebelum kita menutupnya, kita gabungkan tadi di bagian ujung. Nah, kita bisa tambahkan sedikit lem di bagian sini. Oke, tangkainya sudah jadi. Sekarang kita akan menyatukan tangkai dan keranjang yang sudah kita buat. Caranya adalah dengan memberi lem di ujung dari tangkainya. Oke, kita letakkan pas di tengah-tengah dari keranjang kita. Nah,
dan di sisi yang lain. Oke. Jadi deh keranjang kita. Sekarang kita akan membuat hiasan untuk keranjang kita. Kita perlu 2 kertas. Nanti kita akan buat 8 lingkaran. Caranya kita lipat kertas ini jadi 2. Sama persis. Lalu lipat lagi. Sehingga kita mempunyai 4 kertas kotak. Untuk membuat lingkaran, kalian bisa menggunakan gelas atau lingkaran yang lain, asal pas dengan kertas kita. Kita buat lingkarannya. Lalu kita potong. Kita potong kertas pas di garis yang sudah kita buat tulisannya. Oke, sekarang kita mempunyai 4 lingkaran. Kita juga buat untuk kertas yang berwarna kuning. Sekarang kita punya 8 lingkaran. Apa yang akan kita lakukan untuk membuat hiasan? Ambil 1, lalu lipat menjadi sama persis. Setelah itu lipat lagi menjadi 1/4 lingkaran. Nah, langkah selanjutnya, buka menjadi setengah lingkaran, dan lipat sebelah ujung dari setengah lingkaran menuju bagian tengah, garis yang sudah kita buat tadi. Oke. Lalu buka bagian yang besar, dan lipat. Jadinya seperti ini. Lakukan ini ke 8 kertas lingkaran yang sudah kita buat. Nah, sudah jadi 8. Kita akan satukan ini untuk menjadi sebuah bunga. Caranya, lem bagian yang dilipat sampai ke atas. Lalu, satukan dengan bagian ini sampai batas lipatan. Nah, seperti ini. Oke, lakukan ke semuanya. Nah, setelah bunganya jadi, kalian bisa tempelkan di sini. Lem bagian ini. Dan tempelkan. Jadi deh. Nah, keranjang ini kalian bisa isi snack atau sesuatu yang lain yang kalian mau bagikan untuk teman-teman kalian. Untuk apa ya? Kita mau belajar seperti janda di Sarfat yang mau berbagi, yang mau memberi kepada Nabi Elia. Kita juga mau memberi karena kita yakin bahwa Tuhan memelihara kita. Sampai di sini sekolah minggu online kita minggu ini. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Dah.